Zaman baru itu sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum adanya Surya Petak itu sendiri. Sekarang yang jadi pertanyaan itu awan kabut itu dari mana datangnya gitu kan. Jika ini memang dikatakan terjadi Surya Petak, itu ya penyebab dari Surya Petak itu adalah kenapa air laut tiba-tiba bergolak, meningkat tajam sirkulasinya padahal ini musim kemarau ya, sehingga menimbulkan penguapan yang tinggi. Jumpa lagi sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayom-ayom tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan ikut-ikutan membahas tentang Surya Petak yang saat ini sedang banyak dibahas orang. Semata ini karena saya memang ingin memberikan apresiasi kepada para pemirsa YouTube Surya KKS karena telah banyak sekali yang menanyakan dan membahas tentang Surya Petak ini. Maka jika ini saya tidak merespon ya, sebenarnya saya tidak begitu tertarik dengan Surya Petak ini, tapi karena banyak sedulur-sedulur yang menginginkan saya membahas tentang Surya Petak, maka saya sampaikan melalui konten berikut ini. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan coba mengulas lagi definisi tentang Surya Petak ini. Yang saya gunakan ini definisi dan penjelasan seperti yang disampaikan oleh Mas Andi Pangerang yang dari Lapan. Saya percaya ini karena Mas Andi ini dari Lapan tentunya juga merupakan disiplin keilmuan yang beliau miliki dan ini sangat ilmiah, dan saya juga setuju sekali dengan paparan yang disampaikan oleh Mas Andi Pangerang. Ini saya potong bagian yang inti saja, bahwa Surya Petak ini merupakan wujud matahari yang memiliki sinar putih meruna. Ini bisa terjadi selama siang hari sejak terbit hingga terbenamnya matahari. Ini karena dimungkinkan ada kabut awan yang dapat menghalangi sinar matahari melalui atmosfer bumi dan dapat ditimbulkan oleh letusan gunung berapi maupun perubahan sirkulasi air laut yang dapat meningkatkan penguapan air. Nah, sangat kecil kemungkinan kabut awan yang menyelimuti permukaan bumi ditimbulkan oleh penurunan aktivitas matahari yang berkepanjangan, seperti pernah terjadi pada tahun 1645 hingga 1715. Nah, ini beda ya. Ini menurut Mas Andi ini beda. Fenomena Surya Petak ini kemungkinan besar ini bukan seperti yang pernah terjadi penurunan aktivitas matahari itu sendiri. Artinya mungkin panas dan terik matahari itu berkurang ya. Secara mandiri mataharinya memang agak redup, tapi ini Surya Petak ini dimungkinkan ada faktor lain, yaitu yang seperti disampaikan Mas Andi Pangerang, yaitu berupa terjadinya jadi kabut, lebih tepatnya kabut awan, karena ini bisa memenuhi atmosfer bumi. Nah, seperti yang terjadi tahun 1645 itu, fenomena disebut sebagai Maunder minimum. Fenomena ini berlangsung ketika zaman es kecil atau rendahnya suhu rata-rata bagian kawasan Eropa dalam waktu yang cukup lama, antara tahun 1550 hingga 1850.
Ya meskipun belum cukup bukti ya tentang fenomena zaman es kecil ini, tapi setidaknya itu bisa menjadi bahan pertimbangan atau referensi. Dan menurut Mas Andi juga bahwa dalam sejarah aktivitas minimum matahari yang menyebabkan cahaya matahari menjadi berwarna putih ya, itu berkorelasi dengan suhu yang lebih tinggi di bumi. Oleh karenanya hubungan antara siklus matahari dan pendinginan iklim jelas tidak terkait sama sekali. Mreh pisane maju Ini pada intinya ini yang seperti disampaikan oleh Mas Andi Pangeran ya, bahwa surya petak ini yang pertama bukan karena menurunnya aktivitas matahari sehingga matahari lebih dingin, tapi ini lebih dimungkinkan terjadinya kabut awan ya. Kabut awan ini dari mana asalnya? Ya tentu saja kabut awan itu ya asalnya pasti dari air laut yang terjadi penguapan secara massal sehingga membentuk awan, dan awan ini kalau dingin sekali dan pekat ini tentunya jika tidak terjadi hujan ya terjadi kabut. Nah ini cuman terjadinya penguapan air laut yang sangat tinggi akibat adanya sirkulasi air laut yang begitu deras, atau bisa dikatakan atau diistilahkan air laut sedang bergolak yang menimbulkan gelombang yang tinggi di berbagai wilayah. Saya lebih suka analisa Mas Andi ini karena ini sangat masuk akal dan tentunya sinkron dengan apa yang saya lihat dan saya tangkap informasi dari dunia metafisika atau dunia atau dimensi gaib ya, dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Dan Kanjeng Ratu Kidul ini memberikan informasi kira-kira sudah 2 minggu yang lalu, yang saya buat konten juga mengenai akan terjadinya gelombang tinggi atau pergolakan air laut terutama di Samudra Hindia, di Laut Selatan Jawa. Dan seperti kita ketahui bahwa saat ini bulan Agustus sebagai puncaknya musim kemarau hingga September nanti, di mana tidak ada terjadi pembentukan awan atau terjadinya pembentukan awan itu sangat minim sekali karena penguapan air laut juga sangat minim. Tetapi jika kemudian di bulan Agustus ini ada pergolakan air laut, ada sirkulasi air laut yang meningkat pesat, tentu saja akan menimbulkan efek penguapan air laut yang secara signifikan bertambah banyak. Nah, ini kemudian yang bisa menimbulkan awan hujan, awan kabut di saat musim kemarau. Suasana yang diselimuti oleh mendung dan hujan. Dan saat ini terjadi kremun, kalau orang Jawa bilang kremun atau gerimis yang seperti embun. Ini rintik-rintik seperti ini sudah terjadi beberapa jam lalu, sampai sekarang masih tetap terasa rintik-rintik embunnya. Nah, dengan penuhnya kabut di angkasa, di atmosfer, itu akan mengakibatkan menjadi terhambatnya, menjadi pendarnya unsur-unsur cahaya matahari yang terdiri dari Mejjiku Hibiniu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, itu menjadi semakin membias atau semakin pendar. Selain juga terhalang oleh partikel air atau embun yang ada di atmosfer. Seperti kalau sore hari ya, situasi yang normal di sore hari itu karena jarak matahari dengan bumi tempat kita berada itu lebih jauh, maka cahaya-cahaya yang memiliki gelombang yang pendek ya itu akan tersaring, sehingga yang tersisa sampai ke mata kita itu hanya dominan warna ungu, warna merah ya, warna lembayung. Makanya di pagi hari dan sore hari itu matahari akan dominan warna-warna itu. Namun apa yang terjadi ketika atmosfer ini dipenuhi oleh partikel air yang berupa kabut dan awan, apalagi ini terjadi di saat musim kemarau, di mana di Pulau Jawa itu terjadi musim bediding atau suhu yang sangat dingin ya. Itu kalau menurut BMKG itu karena efek dari adanya musim dingin di Australia, kemudian arah angin dari tenggara menuju ke barat laut
ya, itu akan sampai ke daratan Pulau Jawa sehingga menciptakan musim berdiding atau di mana terjadi suhu yang sangat dingin ya, biasanya dimulai pada bulan Juni sampai bulan Agustus September. Bahkan kalau musim berdiding itu sedang terjadi klimak, itu biasanya untuk wilayah Jogja di jam-jam 2, jam 3 dini hari seperti ini, suhu bisa mencapai, untuk di sini saja pernah mencapai 16 derajat Celcius dan rata-rata antara 16, 17 sampai 18 derajat Celcius setelah jam 12 malam. Dan embun memang cukup tebal di pagi hari, kita bisa melihat banyak embun dan sering terjadi kabut. Untuk di wilayah-wilayah tertentu di Yogyakarta, di Pulau Jawa ini, pagi hari itu sering banget terjadi kabut yang tebal, terutama saat musim berdiding. Bahkan biasanya mulai jam 7 malam, jam 8 malam kalau di wilayah Jogja Selatan itu sudah terjadi kabut yang tebal, dan kabut itu menghasilkan tetesan-tetesan embun yang seperti hujan. Jadi embun yang nempel di daun itu kemudian akan mengumpul, terakumulasi menjadi air ya. Kemudian air itu pada menetes ke bawah, menimpa dedaunan yang ada di bawahnya dan di permukaan tanah. Maka yang terdengar ya seperti suara kayak hujan ringan gitu. Padahal jika kita langsung di bawah langit ya, kita di atas kepala kita tidak ada penghalang apapun, tidak ada air yang menetes dari langit, dari angkasa, tapi yang ada hanya kabut yang begitu tebal dengan butiran-butiran embun yang cukup mudah untuk dilihat oleh mata. Nah, ini jika terjadi di siang hari tentunya akan membuat matahari menjadi bersinar lebih putih ya. Jadi seperti kita di siang hari itu kan menjadi pendek sekali ya, sinar matahari, jarak tempuh ke bumi kan paling pendek, sehingga terjadi perubahan warna yang berwarna lebih putih dibanding saat terbit maupun terbenam, karena ini semua cahaya yang ada dimiliki oleh matahari itu bisa menerpa permukaan bumi dengan lebih intensif, sehingga percampuran Michiku Hibini itu menghasilkan warna-warna ultraviolet. Nah, sedangkan jika terhalang oleh kabut, oleh awan kabut ya, itu tentunya akan merubah matahari menjadi berwarna putih dan redup. Nah, ini kemungkinan yang disebut sebagai surya petak atau cahaya putih, yang berarti surya itu matahari atau cahaya atau sinar, kemudian petak itu putih, artinya cahaya atau matahari yang berwarna putih. Dan ini terjadi tidak hanya di siang hari, tetapi dominan terjadi di saat matahari terbit maupun matahari terbenam. Itu akan terlihat putih warna matahari atau agak keputihan. Dan saya melihat fenomena alam, terutama selama beberapa hari ini hari kelima yang saya lihat dan saya cermati. Kalau ini dibilang surya petak, ya memang sudah terjadi saat ini surya petak, karena di siang hari pun matahari termaram, redup ya, mungkin hanya nampak ada terik matahari yang tidak maksimal, tapi hanya sebentar banget kemudian redup lagi, bahkan terlihat mendung-mendung yang tipis tapi warnanya putih ya, bukan hitam pekat yang mau hujan deras, itu malah enggak. Ini seperti ini malam ini tadi juga terjadi hujan yang cukup deras ya, orang Jawa bilang ini udan salah mongso. Nah, kalau terjadi hujan salah mongso atau salah musim, biasanya akan memunculkan atau melahirkan banyak sekali ragam penyakit ya, terutama yang disebabkan oleh virus. Nah, kalau sebelum ada pandemi ini ya biasanya wabah flu itu pasti merebak banget ya. Banyak orang yang bersin-bersin, kemudian batuk, pilek, masuk angin, demam, itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah, apalagi di saat musim maring atau musim pancaroba, yaitu peralihan dari musim hujan dan musim kemarau, atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim penghujan, itu namanya musim maring. Nah, perubahan dan peralihan cuaca ini juga menyebabkan seluruh makhluk hidup, terutama virus, itu melakukan mutasi-mutasi sebagai upaya mereka untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan alam. Dengan adanya mutasi-mutasi virus ini, maka virus mengalami sedikit perubahan karakter dan sebagainya. Nah, ketika menempel di tubuh ke dalam saluran napas ya, itu tentu saja akan berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, dan kemudian tubuh
kita itu akan sempat kecolongan atau kebobolan karena virus mutasi ini juga merupakan varian baru, pasti namanya varian baru, tapi istilah lebih populernya yaitu mutasi. Nah, ketika terjadi musim Mareng Pancaroba itu kan banyak sekali orang yang terpapar flu biasa gitu ya, bukan COVID. Itu karena virus-virus baru itu kan baru dikenali oleh tubuh kita. Jadi walaupun sifat aslinya, karakter aslinya itu mungkin masih 50%, 70% katakanlah seperti itu, tapi ada yang miss ya, 50%-nya lagi atau sisanya yang 30% itu miss. Artinya tidak bisa dideteksi oleh tubuh kita sebagai musuh. Karena kan antibodi itu kan akan mendeteksi virus yang masuk, ini akan didefinisikan apakah virus ini musuh atau teman. Kalau teman ya dibiarkan, tidak perlu dimunculkan atau diproduksi antibodi. Tapi kalau virus itu dibaca oleh tubuh kita sebagai sahabat atau teman, ya dibiarkan oleh antibodi kita. Jadi itu kemudian yang membuat kebobolan atau kecolongan, sehingga virus yang tadinya diartikan sebagai sahabat ternyata setelah masuk ke dalam rumah ternyata merusak ya, malah mencuri ya. Itu ya logikanya mirip seperti kebobolan yang rumah dimasuki oleh pencuri dan pencuri itu teman dekat ya. Itu logikanya seperti itu. Makanya setiap kali perubahan musim selalu ada wabah flu itu ya karena mutasi-mutasi yang dilakukan oleh virus. Nah, ini yang berhubungan dengan Surya Pethak. Kalau ini memang apa yang seperti dibicarakan banyak orang saat ini tentang Surya Pethak, tentunya ini juga akan mengakibatkan virus-virus yang ada bergentayangan saat ini, berbagai macam virus apapun, tidak hanya virus corona ya, tapi virus apapun akan melakukan mutasi diri sebagai upaya beradaptasi dengan alam, dan itu sangat alamiah, itu natural sekali. Kita pun sebagai bangsa manusia itu setiap ada perubahan cuaca itu pasti kita akan menyesuaikan pola perilaku hidup kita, kebiasaan kita juga akan berubah karena menyesuaikan perubahan alam. Nah, ini sebenarnya semua ini faktor yang sangat alamiah dan biasa. Hanya saja sekarang ini mungkin ragam virus yang bergentayangan di dunia maya ini ya, itu sangat banyak, sehingga bisa dikatakan pasti akan menyebabkan berbagai macam mutasi dari virus itu sendiri. Oleh sebab itu, para leluhur juga sudah memberikan peringatan yang cukup jelas dan serius ya, bahwa ini akan melewati keadaan yang lebih berbahaya lagi. Nah, kalau saya memahami secara ilmiah itu ya yang terjadi seperti itu. Dan ini ada kaitannya dengan Surya Pethak. Surya Pethak itu ada kaitannya dengan fenomena alam berupa matahari terhalang oleh awan kabut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu awan kabut itu dari mana datangnya gitu kan. Gunung api bukan ya. Seperti yang disebutkan Mas Andi tadi kan ada faktor gunung api, ada faktor yang lain ya, terjadi penurunan aktivitas dari matahari sendiri. Namun demikian Mas Andi sendiri tidak setuju ya, tidak sepakat jika Surya Pethak jika terjadi itu merupakan indikasi turunnya aktivitas matahari. Itu tidak, saya sendiri tidak sepakat seperti itu, karena saya melihat ada faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena matahari yang dihalangi oleh kabut. Kalau saya sendiri karena sudah mengumpulkan informasi yang banyak dari apa yang saya lihat dari fenomena alam, gejala alam yang bisa saya lihat dengan mata visual saya maupun mata batin saya, kemudian saya crosskan dengan informasi dan warning yang disampaikan oleh Kanjeng Ratu Kidul bahwa air laut akan bergolak yang cukup besar dan ada sirkulasi yang meningkat juga, itu akan menimbulkan efek penguapan air laut yang lebih intensif. Nah, penguatan air laut ini kemudian terbang ke angkasa, membentuk awan, membentuk kabut ya. Membentuk awan. Kalau di musim penghujan ya, angin muson barat, tentunya ini angin akan lebih hangat dan mudah membantu proses sublimasi atau proses pembentukan awan dan kemudian terjadi hujan. Tapi penguapan air laut yang dahsyat sekali dan terjadi di musim kemarau ini yang harusnya tidak terjadi banyak penguapan,
ini yang mengakibatkan pemaksaan terjadinya awan di musim kemarau. Jadi akhirnya apa? Terjadi tarik-menarik yang alot antara proses membentuk awan dan cuaca kemarau. Jadi itu akibatnya ya terjadilah titik tengah ya. Tidak hujan deras yang terus-menerus, juga bukan mendung tebal yang terjadi, yang sampai hitam banget, tetapi yang terjadi kabut tebal, kemudian terjadi kremun atau embun yang rintik-rintik banyak sekali jatuh ke permukaan tanah ya. Kalau dibilang gerimis juga kurang tepat ya. Kalau gerimis itu kan masih bentuknya air, yang butiran air yang menetes, itu udah masih bisa kita lihat garisnya vertikal. Gerimis itu jatuhnya itu masih garisnya lurus, walaupun miring atau menyamping sedikit karena diterpa angin, tetapi masih lurus garisnya. Tapi kalau embun ini sudah agak sedikit volatile atau melayang. Jadi itu yang membedakan antara kabut, embun, dan hujan. Menurut apa yang saya lihat dan saya analisa ya, karena saya tidak punya background tentang geografi yang memadai. Nah, kemudian saya lebih yakin bahwa jika ini memang dikatakan terjadi surya petak, itu ya penyebab dari surya petak itu adalah pergolakan air laut dan sirkulasi air laut yang meningkat tajam. Kenapa air laut tiba-tiba bergolak meningkat tajam sirkulasinya padahal ini musim kemarau ya, sehingga menimbulkan penguapan yang tinggi? Ya ini memang bisa dikatakan sebagai anomali kalau menurut pandangan ilmiah ya. Tapi menurut pengamatan spiritual atau pandangan metafisika, ini karena memang alam ini sedang punya gawe atau punya rencana khusus, yaitu seperti yang saya sampaikan di vlog sebelumnya, yaitu tentang upaya bumi ini melakukan memasuh malaning bumi. Memasuh malaning bumi, membersihkan malapetaka yang terjadi di muka bumi ini. Kalau air laut melakukannya ya dengan terjadinya sirkulasi, pergolakan ya, seperti dalam suluk goro-goro itu, kalau dalang itu melantunkan suluk itu kan ombak samudra lir kinebur kebur kino celak-celak ya. Itu ya seperti diaduk-aduk, seperti diguncang-guncang sehingga terjadi guncangan yang mengakibatkan gelombang yang cukup besar. Nah, itulah proses alamiah. Bumi ini sedang memasuh malapetaka. Bumi ini sedang membersihkan malapetaka, dan kita semua tentunya bisa melihat malapetaka apa yang saat ini terjadi di muka bumi ya. Tentunya masih berupa penyakit, terutama dari faktor virus. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di belahan bumi Eropa, kemudian di Asia, wilayah Cina, kemudian kalau di Eropa itu di Jerman, di Spanyol, terus kemudian di Amerika Serikat juga tidak luput dari fenomena alam yang sangat dahsyat, baik itu berupa kebakaran, hutan, banjir, bandang, tanah longsor, badai, semuanya luar biasa. Kalau saya melihat ya, itu memang proses bumi ini melakukan penyucian diri ya, penyucian diri atau memasuh malaning bumi. Seperti kita lihat wilayah-wilayah yang menjadi sentrum pandemi itu kan, di situ juga kita bisa melihat fenomena alam setelah itu ya. Seperti saya pernah sampaikan di vlog sebelumnya bahwa bumi saat ini sedang melakukan kalibrasi yang kemudian akan disusul dengan fenomena bencana alam yang dahsyat. Mungkin hampir di semua negara yang terkena pandemi itu merupakan fenomena alam yang biasa ya. Kalau saya melihat malah itu bukan kutukan atau hukuman ya, tapi itu sebagai proses yang alamiah dalam rangka untuk memasuh malaning bumi itu tadi. Termasuk di Indonesia, memasuh malaning bumi ini baru bisa dikatakan ini baru mulai kan, belum puncaknya atau belum klimaksnya ya, karena nanti kalau kita melihat ke depan memasuh malaning bumi itu ya, fenomena alam ini akan luar biasa sekali, dan kita memiliki semua bentuk bencana. Badai punya, tornado kecil atau puting beliung kita juga punya, banjir bandang punya, tsunami ada, gunung berapi meletus sudah menjadi gudangnya ya. Terus kemudian apalagi ya, wabah penyakit ya. Di Indonesia ini, di negara tropis itu penyakit-penyakit tingkat tinggi mematikannya itu punya semua ya, kayak yang diakibatkan oleh virus itu. Kita punya demam berdarah, punya malaria. Itu demam berdarah itu kan jauh lebih ganas dibanding dengan yang ada sekarang ini yang mewabah ini.
orang yang tidak opname itu bisa dikatakan nggak ada harapan lagi untuk selamat ya. Nggak ada lagi untuk selamat, walaupun saya pernah mengalami demam berdarah dan saya tidak sempat opname di rumah sakit hingga sembuh sendiri, saya tetap di rumah. Tapi bukan maksud saya jumawa, bukan, tapi karena ini memang kebodohan saya ya waktu itu yang tidak mau diajak berobat dan pergi ke dokter. Tapi saya menganggap ya ini kayak masuk angin biasa gitu. Tapi setelah 7 hari semua badan saya keluar bintik-bintik merah, hidung keluar darah ya, kemudian pandangan mata itu sudah semua warnanya itu menjadi kuning ya, saturasinya menurun. Jadi untuk membedakan warna hijau muda, hijau tua itu sudah ambiar ya, kayak dominan warna kuning. Terus kemudian melihat suasana alam itu redup sekali. Padahal pada siang hari yang terik semua sendi itu sakit semua, panas, demam yang tinggi di malam hari. Setelah semua gejala ini hilang, kira-kira hari ke-10 saya baru mau diajak ke Bu Bidan. Waktu itu adanya cuma Bu Bidan, bukan dokter. Nah ketika Bu Bidan itu memeriksa hidung saya dan beberapa gejala yang ada di badan saya, Bu Bidan itu sudah bisa memastikan bahwa ini demam berdarah, ini nggak main-main. Terus saya tanya, terus saya perlu opname nggak Bu? Ya ini sudah nggak perlu lagi loh, kok nggak perlu. Kalau saya nggak tertolong gimana? Ya kalau memang nggak tertolong sudah lewat kemarin-kemarin deh, gitu. Ya saya baru menyadari bahwa betapa bodohnya saya waktu itu, sampai ya saya masih bersyukur lah. Mungkin para leluhur juga melindungi saya waktu itu ya, dan saya tidak out of service ya waktu itu, karena ya sampai sekarang masih bisa berkomunikasi, bisa menjalin pasduluran dengan panjenengan semua. Maka saya saat ini ya sangat menghargai kehidupan ini, karena ya nyawa saringan saya itu udah nggak cuma sekali tapi beberapa kali saya rasakan itu sebagai anugerah ya. Sampai sekarang masih diberi kesempatan untuk hidup, maka saya gunakan sebaik-baiknya agar berguna untuk orang banyak. Tapi ada keuntungan lain ya, bagi para penderita demam berdarah tentunya akan lebih kuat untuk menghadapi virus yang gentayangan saat ini. Banyak yang bisa kita lihat ya, orang-orang yang dulu pernah kena demam berdarah itu biasanya kalau sekarang kena virus COVID ini ya paling OTG, atau kalaupun ada gejala masih tetap gejala yang ringan gitu. Nah kita kalau kembali ke mabulnya virus yang bergentayangan ini, karena adanya efek dari perubahan alam, adanya perubahan cuaca, itu sangat wajar sekali. Dan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa di Indonesia ini merupakan gudangnya berbagai macam virus, berbagai macam bakteri dan jamur, karena negara atau wilayah tropis itu memang sangat mendukung untuk pertumbuhan berbagai makhluk hidup. Termasuk flora fauna yang ada di Indonesia paling komplit yang ada di planet bumi ini. Hutan-hutan di Indonesia itu jenis tanamannya juga paling banyak terdapat di Indonesia, jadi menempati sekian seberapa persen itu banyak. Beragam jenis tumbuhan yang ada di planet bumi itu banyak ditemukan di wilayah hutan Indonesia. Artinya tidak hanya tumbuhan tetapi juga segala macam makhluk hidup berupa binatang, bakteri, jamur ya. Jadi ini wajar sekali. Maka ketika terjadi perubahan cuaca alam karena ada efek yang disengaja maupun tidak, ini akan memicu terjadinya berbagai macam mutasi virus. Ini sangat wajar. Makanya kalau kita beberapa hari ke depan itu akan melewati fase yang lebih berisiko, itu sangat wajar. Jadi nggak perlu kita menyalahkan siapa-siapa. Yang penting kita itu harus selalu menjadi orang yang sebisanya itu kita sadar diri untuk selalu mandiri dan bisa menjaga diri. Para pemirsa yang budiman, ini yang akan saya garis bawahi di sini, bahwa jika memang terjadi surya petak seperti yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini, menurut pandangan saya pribadi, yaitu disebabkan oleh adanya awan kabut yang menghalangi jarak matahari dengan bumi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kabut itu dari mana? Ya saya sampaikan sesuai dengan yang saya saksikan, bahwa kabut itu berasal dari adanya pergolakan air laut, terjadinya sirkulasi air laut yang meningkat dan terjadi penguapan yang cukup signifikan. Jadi itu ya para pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa lebih memuaskan para pemirsa yang dahaga akan ilmu spiritual dan ilmu pengetahuan. Apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi
referensi pembanding dengan argumentasi dan asumsi-asumsi yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang melalui YouTube maupun melalui artikel ilmiah. Itu ya saya kira seperti itu, dan kalau memang mau berdebat itu nggak perlu perang mulut, tapi berdebatlah secara ilmiah dan jangan menggunakan mitos atau mitologi kalau debat ilmiah. Apalagi ini sesuatu yang sifatnya ilmiah ya. Kita walaupun merambah ke ruang yang sifatnya itu gaib atau metafisik atau spiritual, tapi saya orang yang menganut bahwa ilmu spiritual itu merupakan ilmu yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Jadi bukan hanya keyakinan. Ini kita bicara tentang spiritual Jawa. Tapi kalau spiritual yang lain monggo, mau berdasarkan keyakinan atau apapun juga itu monggo, itu hak masing-masing orang. Tergantung selera masing-masing orang. Tetapi saya pribadi, walaupun saya berkecimpung dalam dunia spiritual, tetapi tetap menggunakan anugerah Tuhan yang berupa akal sehat. Maka selalu menggunakan akal sehat untuk memahami dunia gaib, dunia metafisika. Dan ketika saya memahami dunia gaib, dunia metafisika, justru saya menemukan ternyata gaib itu sangat-sangat rasional. Jadi mengenai soal Surya Petak, kalau dihubungkan dengan adanya perubahan di jagat raya ini, adanya perubahan zaman, yaitu masih masuk akal. Karena apa? Ya memang adanya fenomena alam yang saat ini terjadi, itu sebenarnya sudah proses terjadinya new era atau era baru atau kehidupan baru, zaman baru. Itu sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum adanya Surya Petak itu sendiri. Dan bisa dikatakan mungkin Surya Petak itu hanyalah salah satu pertanda akan adanya perubahan zaman itu. Bukan Surya Petaknya itu yang mengakibatkan perubahan zaman, tapi hanya merupakan salah satu pertanda atau salah satu ciri-ciri bahwa fase ini telah terjadi perubahan zaman menjadi zaman baru gitu. Ya, mekaten yang bisa saya sampaikan kepada sedulur-sedulur semua. Semoga ini juga bisa membuat kesadaran kita menjadi lebih baik, menjadi naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kita semua menjadi generasi penerus yang memiliki kesadaran kosmologis, artinya kesadaran yang tinggi dalam memahami alam semesta ini. Dan itu sangat penting bagi kita agar kita mudah meraih kemuliaan hidup, mudah meraih kesuksesan lahir batin. Demikian sedulur-sedulur yang bisa sampaikan pada para pemirsa yang budiman. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur-sedulur semua yang sedang semangat belajar tentang spiritual Jawa. Dan sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya, atas segala supportnya. Marilah kita bahu-membahu menghadapi dan melewati apapun kondisi yang akan terjadi. Tetap semangat, hari esok semakin sukses, jumbuh kang ginayu, kasembatan kang sinedya, dadi kang tansah pinuji, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, jinurung kasengkaaken dening para ngaluhur, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu rahayu sagung titah dumadi.